Prima, pemantauan rutin dan informasi minum obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Setianingrum, NDH 28, kelompok 2, peserta Latsar CPNS Angkatan 13 tahun 2026, jabatan dokter ahli pertama di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau. Di sini saya akan menjelaskan laporan aktualisasi saya, yaitu Prima, pemantauan rutin dan informasi minum obat warga binaan, optimalisasi monitoring kepatuhan pengobatan melalui kartu kontrol bagi warga binaan pemasyarakatan dengan penyakit kronis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak mentor saya, yaitu Bapak Ahmad Sihabudin, Bapak coach saya, yaitu Bapak Ilham Khalid, dan Bapak penguji saya, yaitu Bapak Faizal Adriansah. Sebelumnya saya mengangkat isu yaitu belum optimalnya monitoring kepatuhan pengobatan warga binaan pemasyarakatan dengan penyakit kronis dengan gagasan pemecah masalah optimalisasi monitoring kepatuhan pengobatan melalui kartu kontrol bagi warga binaan pemasyarakatan dengan penyakit kronis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang. Hal ini mempermudah kontrol dan juga evaluasi pemantauan pengobatan bagi warga binaan. Petugas kesehatan mudah dan untuk melakukan pendataan warga binaan dengan penyakit kronis karena penggunaan kartu menjadi alat khusus untuk pemantauan. Pencatatan menjadi tidak tercampur dengan resom penyakit lainnya. Sebelumnya, catatan riwayat penyakit dilakukan dengan menggunakan resom medis tidak terpisah sehingga pemantauan pengobatan masih tercampur dengan riwayat pengobatan sebelumnya. Tahapan kegiatan yang saya lakukan, yang pertama, pendataan dan penetapan WBP dengan penyakit kronis. Yang pertama, melakukan konsultasi awal dengan mentor terkait proses pendataan dan juga identifikasi warga binaan dengan penyakit kronis. Yang kedua, melakukan pengumpulan data WBP dengan penyakit kronis dari buku kunjungan berobat, resom medis, dan laporan pengobatan yang dikirimkan ke puskesmas jejaring di setiap bulannya. Kemudian melakukan penyusunan daftar kontrol pasien sesuai dengan jadwal pengobatan sebelumnya. Yang kedua, penyusunan sistem monitoring kepatuhan pengobatan. Yang pertama, mendesain format kartu kontrol yang terdiri dari nama, nomor rekam medis, tanggal pengambilan obat, hasil pemeriksaan terbaru, keluhan para petugas kesehatan, dan juga keterangan. Yang kedua, mengkonsultasikan bentuk desain dari kartu kontrol kepada mentor, melakukan pencatatan kartu kontrol yang akan digunakan. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan edukasi penyakit kronis kepada WBP. Untuk tahapannya, yaitu penyusunan materi edukasi. Yang kedua, mengkonsultasikan penjadwalan kegiatan edukasi kepada atasan dan pelaksanaan kegiatan edukasi. Yang keempat, implementasi monitoring dengan kartu kontrol dan evaluasi berkala dengan tahapan melakukan diskusi dan memberikan penjelasan kepada petugas kesehatan lainnya dan kader tentang cara penggunaan kartu kontrol. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan monitoring sesuai dengan jadwal kontrol dengan menggunakan kartu kontrol yang dilakukan oleh petugas kesehatan kepada warga binaan dengan penyakit kronis. Yang ketiga, mencatat dan menyusun hasil evaluasi monitoring pada kartu kontrol di setiap kunjungan kontrol WBP. Kegiatan pertama, pendataan dan penetapan WBP dengan penyakit kronis yang dilakukan pada tanggal 13 April sampai dengan 16 April 2026. Tahap pertama, konsultasi. Awal dilakukan kegiatan, saya melakukan konsultasi kepada mentor untuk identifikasi data. Kemudian saya mendapatkan output dengan hambatan, yaitu penyesuaian jadwal konsultasi dengan mentor untuk solusi kegiatan bersifat internal dan mudah untuk dikendalikan. Tahapan yang kedua, melakukan pengumpulan data WBP dengan penyakit kronis dari buku kunjungan berobat, resom medis, dan laporan pengobatan ke puskesmas jejaring. Di sini saya melakukan akumulasi dari keseluruhan pengobatan warga binaan dari bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2026 dengan output yaitu didapatkan adanya 52 warga binaan dengan hipertensi dan 8 orang warga binaan dengan diabetes mellitus. Untuk tahap yang ketiga, penyusunan daftar kontrol pasien sesuai jadwal pengobatan sebelumnya yang dilihat dari resume dinas pengobatan. Jadi,
Untuk kegiatan yang ketiga, melakukan jadwal untuk mereka datang kontrol untuk pelaksanaan penggunaan kartu kontrol. Kegiatan yang kedua, menyusun sistem monitoring kepatuhan pengobatan. Yang pertama, mendesain format kartu kontrol kepatuhan pengobatan yang saya lakukan dari aplikasi Canva dan juga hasilnya yaitu desain kartu kontrol. Kegiatan tahap kedua, mengkonsultasikan desain kepada mentor dengan output yaitu masukan dan juga arahan dari mentor. Kegiatan yang ketiga, melakukan pencetakan kartu kontrol yang sudah disetujui oleh mentor dengan hasil yaitu kartu kontrol yang sudah di-print. Hambatannya yaitu alat printer atau percetakan cadangan di seksi lain untuk jaga-jaga. Kegiatan yang ketiga, pelaksanaan edukasi. Tahap pertama, penyusunan materi. Penyusunan materi saya lakukan yaitu sesuai dengan penyakit yang akan dilakukan evaluasi, yaitu hipertensi dan juga diabetes mellitus. Saya membuat materi edukasi dengan menggunakan aplikasi Canva yang terdiri dari pengertian, faktor risiko, pengobatan, tata laksana, edukasi, dan juga komplikasi dari penyakit tersebut. Tahap yang kedua, mengkonsultasikan jadwal kegiatan kepada atasan. Jadi sebelum pelaksanaan, saya mengkonsultasikan jadwal yang akan saya lakukan untuk kegiatan edukasi kepada atasan saya, yaitu Bapak Kasih Binadik, dengan output yaitu hasil daripada arahan dan juga bimbingan dari atasan. Apa yang masih diingat yang ketiga, kemarin? Pelaksanaan kegiatan edukasi tentang penyakit kronis. Gula darah tinggi. Pelaksanaan dilakukan dalam waktu 2 hari. Kemudian untuk outputnya yaitu video pemahaman warga binaan tentang hipertensi dan juga diabetes mellitus. Gula normal. Kegiatan yang keempat, implementasi monitoring dengan kartu kontrol dan evaluasi berkala. Tahap pertama, melakukan diskusi dan memberikan penjelasan kepada petugas kesehatan dan juga kader. Jadi di sini saya memberikan penjelasan bagaimana cara penggunaan dari kartu kontrol yang akan dilaksanakan. Dengan hasil atau output adalah pemahaman dari kader dan juga petugas kesehatan lainnya. Tahap yang kedua, pelaksanaan kegiatan monitoring sesuai dengan jadwal kontrol dan penggunaan kartu kontrol yang dilakukan oleh petugas kesehatan kepada warga binaan dengan penyakit kronis. Nah, di sini merupakan tahap puncak dari kegiatan aktualisasi, yaitu kita menggunakan kartu kontrol untuk evaluasi penyakit kronis pada WBP. Untuk outputnya adalah WBP sudah dilakukan monitoring tahap pertama untuk kita lihat kunjungan selanjutnya. Tahap ketiga, mencatat hasil evaluasi monitoring pada kartu kontrol di setiap kunjungan kontrol yang dinilai dari kepatuhan kehadiran serta nilai pemeriksaan. Sesudah dilakukan kegiatan, kita dapat melihat bahwasannya kunjungan dari WBP yang diberikan kartu kontrol lebih stabil dan lebih teratur. Mereka datang sesuai dengan jadwal kunjungan dan bisa dilihat dari hasil pemeriksaan tekanan darah pada pasien hipertensi terdapat penurunan yang signifikan yang menandakan bahwasannya WBP patuh dan taat dan juga paham dengan edukasi yang sudah diberikan. Kesimpulan, sebelum dilaksanakan aktualisasi, pencatatan masih tercampur dengan riwayat penyakit-penyakit lainnya. Tetapi sesudah dilakukan aktualisasi, yaitu penggunaan kartu kontrol, evaluasi penyakit kronis hipertensi dan diabetes lebih terarah dan lebih terdata. Kita bisa melihat terakhir mereka datang dan juga kapan mereka akan datang. Dengan adanya kartu ini kita terkontrol dan terjadwal kapan waktunya kita mau berobat, kapan waktunya kita dicek darah tingginya, dicek gulanya,
Ya, Berarti sangat bersyukur kali kita dengan adanya kartu ini. Oke, terima kasih Pak. Sama Bu Dokter. Apa yang masih diingat kemarin? Ingat gula, masalah gula. Gula darah tinggi. Yang gula 200, aku naik kan 209, 129. Apa itu? Gula. Gula apa? Gula Puasa. puasa. Gula normal Gula normal 100, oh 200. 200. Itu apa yang nggak boleh dimakan? Yang minyak, jangan banyak, Indomie jangan. Itu orang darah tinggi. Dari Orang gula apa? harus banyak makan sayur. Banyak makan sayur. Daging itu jangan minum apa? Jangan minum kopi, teh. Teh. Habis itu minum obat teratur. 100 sehari 3 kali. Habis itu Habis itu lupa. aktivitas fisik. Isi olahraga. Olahraga setiap hari ada Bu. Oke. 1, 2, 3. Oke, jadi ini kartu kontrol berobat udah dijelasin kemarin sama dokter. Yang biru ini untuk kontrol kartu berobat tensi, dan yang untuk merah ini kartu kontrol berobat untuk diabetes ataupun gula darah. Dan di sini ada tanggal-tanggal yang harus kita ketahui juga. Orang ini harus datang tanggal kontrolnya itu tanggal berapa, terus tekanan darahnya berapa, dan nama obatnya apa yang dikasih dan jumlahnya dan keluarnya apa. Dan di sini pun ada juga edukasi pasien tentang gula darah sama tensi tinggi. Oke, terima kasih. Ya.